Oke, halo guys, jumpa lagi dengan channel Mak Paijah dalam Sinau Bareng MP. Ya, kali ini bukan readingan ya, tapi kita akan membahas sebuah kalimat yang sudah terkenal begitu ya. Apakah itu? Oke, tema kita hari ini adalah Satrio Paningit. Wish, sepertinya keren bahasa ini. Satrio Paningit. Ini bukan sebuah rahasia lagi ya bagi para pejalan spiritual. Ya, Satrio Paningit ini menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Lalu bagaimana menurut Mak Paijah tentang Satrio Paningit? Mak Paijah punya sejarahnya sendiri. Karena ketika Mak Paijah di awal perjalanan spiritual ya, fokus totalitas ya. Artinya Mak lakon ya, Mak sedang lakon perjalanan dari pengembaraan dari Jawa, Bali, Lombok, kemudian kembali lagi dari Lombok, Bali ke Jawa ya. Dan sekarang menetap di Jawa Tengah ini, di Kota Batang. Mak sendiri berasal dari Banyuwangi ya. Oke. Alkisah. Alkisah. Sebelum Mak mengerti tentang apa itu Satrio Paningit saat itu, guru Mak sudah mewarning terlebih dahulu. Tanpa Mak bertanya karena Mak tidak pernah mendengarnya, tidak pernah mau peduli ya. Beliau bilang begini, ora usah melu-melu, pakai bahasa Indonesia aja ya. Tidak usah ikut-ikutan engkau mencari siapa Satrio Paningit atau Ratu Adil. Karena Ratu Adil itu adalah dirimu yang suka berbagi. Wong kang senengane dundum itu berbagi. Yo kuwi sing diarani Ratu Adil. Begitu. Jadi sebelum Mak mempertanyakan apa itu Ratu Adil, sudah diberi jawaban dulu, sudah diberi pembatas dulu. Jadi akhirnya Mak tidak keki selama perjalanan mendengar para pejalan, ketemu dengan para orang-orang spiritual hebat dan sebagainya. Ketika mereka membahas tentang Satrio Paningit, Mak tidak berminat karena sudah mendapatkan jawaban dan Mak mengiyakan. Aku setuju jika Satrio Paningit atau yang disebut Ratu Adil itu adalah orang-orang yang suka berbagi. Jadi dirimu yang suka berbagi dengan sesamamu, engkaulah Ratu Adil. Ya. Lalu yang sangat terkenal, Satrio Paningit yang sangat terkenal ini, bukankah sudah diramalkan oleh Mbah Joyoboyo? Ya, kita baca sedikit. Ini versi pengertian Mak ya. Dan kau harus punya versimu sendiri guys ya, tentang apa itu Satrio Paningit. Nah, ini sebagai referensi saja. Ini Satrio Paningit versi Mak Paijah ya. Di sini disebutkan dalam Jangka Bajayabaya ya, Satrio Paningit itu memiliki ciri-ciri. Dia adalah dewa, tampil berbadan manusia dan berparas seperti Kresna, namun berwatak baladewa. Jadi Kresna ini kita terjemahkan orangnya tampan dan berwibawa. Mak tidak setuju jika itu hanya tampan, ya. Mak tidak menganut patrilineal, ya. Karena Mak berada pada makom netral, ya. Jadi yang laki-laki dan perempuan ini kita samakan, ya. Mempunyai kesempatan yang sama, maksudnya begitu, ya. Jadi jika laki-laki dia tampan, jika perempuan dia cantik, of course, tentu saja, ya.
Karena menurut Mae, seorang Satria Paningit itu adalah jiwa-jiwa yang masih terpingit, yaitu batinmu. Ya, ketika engkau terbuka spiritualmu, engkau sudah bertemu dengan ingsunmu yang adalah guru sejatimu. Ingsun sejati, guru sejati. Tentu saja bukan hal yang sulit untukmu menjadi tampan ataupun cantik. Ya, engkau sudah melewati banyak hal. Engkau mampu meremajakan dirimu, menarik dirimu. Ya, ini sebenarnya otomatis ya, auto dari semesta. Engkau menjadi lebih mudah. Ya, engkau menjadi lebih menarik. Ya, karena memang ini daya tarik, magnetisme, daya tarik tersendiri yang tidak ada yang bisa menolaknya. Tanpa perlu mantra. Ya, karena ketika jiwamu sudah terbangun, ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dalam arti ingsunmu sudah engkau temui, engkau sudah bertemu dengan ingsunmu, engkau sudah tahu jati dirimu. Disitulah engkau begitu menarik. Ini auto. Oke, selanjutnya tadi apa? Berwatak seperti Baladewa. Wow, Baladewa, engkau tahu Baladewa itu ngamukan. Ya, ora usah SP atau Satria Paningit, MP ki yo pinter lek gerkon kaya Baladewa. Hah? Bukan begitu, Kakak? Anakku. Oke, guys, lanjut. Jadi dia berwatak Baladewa. Jika engkau suka pewayangan, engkau senang mendengarkan wayang, ya, Mae juga menyukainya. Baladewa ini wataknya, wis. Jadi dia itu kadang mudah tersulut emosinya, ya. Sarafnya tipis. Itu sangat dimaklumi karena memang instingnya sudah terbangun. Otak yang dia gunakan adalah otak bagian ini, yang di atasnya tulang punggung ini, otak bagian belakang ini, ya, itu adalah otak yang tidak memiliki kendali dari bagian otak manapun, ya. Jadi dia sangat spontan. Maka jika seorang SP atau engkau yang sudah terbangkit kemudian engkau menjadi berperangi seperti Baladewa, Mae tidak heran. Ia memang seperti itu, ya. Otak-otak spiritual justru semesta letakkan pada orang-orang yang bertemperamen tinggi, tapi bukan tanpa alasan. Dalam arti dia itu seperti itu, ya memang sudah seperti itu seharusnya begitu. Ya, itu bukan keinginan pikiran. Jadi itu alami dan spontan. Sangat spiritual. Otak yang sangat spiritual. Ya. Itu orang-orang dan karakter insting biasanya. Ya. Nah, ini sangat masuk akal karena memang lakunya adalah melean. Orang yang jarang tidur, kurang tidur akan seperti itu. Itu sudah bisa dibuktikan. Ya. Oke, kemudian menurut Jayabaya lagi, bersenjata Trisula Weda. Wow, ya, Trisula itu yang 3 itu yang gini ya. Jadi bukan kok nggowo Trisula nang dindi, ucuk nggowo Trisula. Apalagi zaman now, ntar dipikir orang kurang waras, ya. Jadi seseorang yang sudah menemukan jati dirinya, dia berpedoman pada 3 hal. Ya. 1, dia orang yang pandai bersuci, senang sesuci. Dia tidak membiarkan kotoran-kotoran masuk ke dalam hatinya. Ketika kotoran datang, dia akan segera menyapunya bersih dengan caranya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, dia orang yang pandai bersyukur. Dia mensyukuri setiap karunia semesta. Ya, selalu bersyukur. Baik dia syukuri, buruk tetap dia syukuri. Ya, intine mung syukur dan syukur. Ya, yang ketiga adalah dia bertauhid atau menegakkan, kalau bahasa agamanya ya, bahasa agama Islam, dia bertauhid atau dia
mengesakan Tuhan, begitu ya. Dia meyakini bahwa Tuhan semesta alam itu ya esa, gitu ya. Terlebih makna esa itu menurut tata bahasa itu banyak kontroversinya ya. Nah, Mae hanya menjelaskan sampai di situ ya. Dia mengesakan Tuhan ya. Kalau orang Jawa kuno Kapitayan, nah, kalau Mae memberi contoh, mereka lah yang mengisahkan Tuhan yang sesungguhnya sejatinya, karena mereka pengajarannya itu yang sangat terkenal adalah pangeran kui Gusti kui tan keno giniro tan keno ginoyo ngopo, cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa diperumpamakan, tidak diwujudkan dalam bentuk apapun. Jadi benar-benar sangat spesial hubungan antar manusia dengan yang Tuhan yang dia yakini, tidak diwujudkan dalam apapun, dalam bentuk apapun ya. Oke, terus apalagi? Wah, Mae semangat ya, semangat. Iya, seorang ksatria ya. SP itu Satria Paningit dan MP Mak Paijah ya. SP, MP maknya Satria Paningit. Boleh, anak-anaknya para Satria Paningit. Boleh ya. Mae punya anak yang banyak ya, dan semuanya Mae berharap menjadi Satrio Paningit. Oke. Lalu selanjutnya bersenjata Trisula Weda tadi sudah ya. Ini menurut versi penemuan Mae lo ya. Tentu Mae tidak sendirian. Mae merangkumnya bersama Kanjeng Senopati Jogorondo yang mengawal perjalanan Mae. Karena Kang Dani sudah melakukan terlebih dahulu 7 tahun sebelum Mae. Kemudian beliau mendampingi Mae. Ya, yang akhirnya di endingnya jadi Panembahan Senopati ngerabi Mae. Begitu guys. Ya. Oke, selanjutnya menurut Mbah Joyoboyo, ciri-cirinya adalah apa mau? Oh, pandai meramal seperti dewa. Dia mengetahui lahirnya kakek buyutmu, canggahmu, apa kuwi? Dan semuanya, iya, leluhur-leluhurmu misalkan. Ya, Satria Paningit atau orang-orang yang sudah bangun spiritualnya, yang sudah bertemu dengan ingsunnya, yang sudah keluar dari pingitannya ya. Nah, itu terlalu excited ya. Jadi dia pandai meramal ya. Gak usah Satria Paningit, Mae juga pandai meramal. Tidak usah Satria Paningit, Mae juga tahu, bisa melihat nenekmu, kakekmu, canggahmu seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang sudah bertemu dengan sejatinya, bukan hal yang sulit untuk melihat semua itu karena dia sudah terhubung dengan semesta. Untuk meminta informasi tidak perlu kemana-mana, tinggal kita terhubung dengan Sang Ingsun, ya, Ingsun sejati. Ingsun sejati ini adalah satu-satunya penyelamatmu. Ya, saat ini juga, nah, dia yang paling bisa dipercaya. Dia pembimbingmu, dia guru sejatimu. Begitu, Ingsun sejati, guru sejati. Begitu guys. Ya, pandai meramal ya, pandai meramal. Mengetahui, ya tadi ya, Satria Paningit seperti itu. Ya, Mae saja bisa seperti itu, apalagi Satria Paningit ya, harusnya bisa lebih dari Mae ya. Oke. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi. Weruh sadurunge winarah. Sudah selayaknya seseorang yang sudah terhubung dengan ingsunnya, dia weruh sadurunge winarah. Akan banyak pemberitahuan datang padanya dari tubuh, dari raga, luar, dari bagian dalam, dari rambutnya, dari mana saja, matanya, dari hidungnya, dari mulutnya, kupingnya, kakinya, tangannya. Semua sudah berkolaborasi, selaras dengan semesta. Jadi bukan hal yang sulit untuk melakukannya, ya. Untuk melakukan, untuk apa namanya tadi itu, weruh sadurunge winarah, ya. Oke. Mengetahui leluhur seseorang tadi sudah ya, itu memang akan bisa engkau lakukan dengan sangat mudah ketika engkau sudah terhubung dengan
ingsunmu. Ya. Kemudian yang seterusnya ini ada Satrio Paningit itu memahami roda zaman. Tentu karena dia belajar, dia dapat bimbingan langsung dari ingsunnya. Ketika engkau ingin terhubung dengan peradaban, kita ini sudah ke peradaban kelima ya, keempat, ketiga, kedua, yang pertama, itu bisa dia lakukan ya. Tidak sulit ya untuk orang-orang yang sudah terhubung dengan ingsun dan selaras dengan alam semesta. Oke. Kemudian dia tidak khawatir tertelan zaman. Of course, Satrio Paningit itu bukan jadul-jadul lagi. Ini ada Satrio Paningit di era abad 21. Ya, abad 21 trennya seperti apa ya? Dia mengikuti tren. Ada Facebook, dia Facebookan. Ada Instagram, mungkin dia Instagraman atau yang lain. Ya. Dia berpenampilan kece, misalkan dia fashionable. Dia suka yang modern-modern. Ya, itu sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Ya, ingat kalam itu seiring zaman. Tidak harus diartikan di era munculnya, misalkan ke abad ke-6. Iya, itu namanya ketinggalan zaman. Padahal dia tidak tertelan oleh zaman. Begitu. Ya, dia sangat modern. Ya. Juga sangat jawani, bisa dibilang gitu. Oke? Kemudian apa tadi? Di sini disebutkan lagi dia itu yatim piatu. Nah, kalau itu ya yang Mae tahu ya, yatim piatu itu artinya dia sudah bisa melepaskan. Dia sudah bisa melepaskan orang tua, ya, kemelekatan, melepaskan kemelekatan. Bukan meninggalkan, bukan mengabaikan, bukan, ya. Jangan salah kaprah. Jadi sudah hilang kemelekatannya. Ya, hidupnya hanya untuk semesta, untuk bahagia, untuk membahagiakan kalian, orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Apalagi guys? Masih banyak ya? Boleh kita lihat-lihat dulu. Senang menggoda, ya, katanya Mbah Jayaboyo, Satrio Paningit ini senang menggoda. Dalam arti dia itu suka bercanda. Dia nggak akan serius dalam menghadapi segala hal. Sometimes dia serius, tapi lebih banyak mungkin tidak terlalu serius, karena dia tahu bahwa hidup ini ya seperti permainan. Ya, ketika engkau dicubit, engkau boleh nyubit. Itu juga menurut Mae juga seperti itu. Itu sah-sah saja, tapi dengan tidak menyimpan dendam di hatimu. Jadi engkau murni tahu bahwa itu adalah sebuah permainan dan tidak terlalu engkau seriusi, sehingga batinmu tetap terbebas dari rasa kecewa, sakit, dan sak pindunggalani. Ya, oke. Apa maneh? Apa lagi? Iya, isik dawa. Tapi Mae suaranya wis entek, guys. Apa lagi? Pokoknya ngono ku ya. Jadi ketika engkau sudah terhubung dengan ingsun sejatimu, maka engkaulah sang Satrio Paningit itu. Jadi Satrio Paningit bukan satu tokoh, tidak mengacu pada satu tokoh, itu menurut Mae. Walaupun untuk menjadi Satrio Paningit ini bukan hal yang mudah, ya, tapi juga tidak sulit. Semua mempunyai kesempatan yang sama, semua mendapat undangan yang sama dari semesta. Perbedaannya, jika engkau diundang hajatan oleh orang, teman atau keluarga, engkau harus membawa uang atau barang sebagai hadiah. Tapi jika engkau dapat undangan dari semesta, engkau tidak boleh membawa apapun, ya, tidak boleh disat dan ditus. Makanya sangune jenenge satus, ya, lan cengkir, kencenge pikir. Tegese seperti itu ya, artinya seperti itu. Kemudian bekal yang tidak boleh engkau kehabisan adalah prasangka yang baik. Ya, jika engkau kehabisan, engkau akan mogol di tengah jalan, engkau akan berhenti di tengah jalan, dan sudah banyak yang seperti itu, banyak yang berguguran satu persatu. Maka Mae bilang, inilah
menurut Mae jalan jembatan Sirotol Mustaqim itu saat ini ya sudah banyak yang berguguran karena kehabisan bekal. Bekalnya yang Mae bilang tadi itu ya, jangan sampai kehabisan prasangka baik, karena di dalam perjalananmu engkau akan mendengar segala ilmu masuk ke dalam telingamu dan engkau akan menyaringnya dengan batinmu. Ya, terima lalu saring olehmu sendiri, tanpa menjustis, tanpa menghakimi. Iku salah, iku bener. No. Kita tidak sedang berada di situ. Kita tidak sedang membahas surga dan neraka. Kita tidak berada di situ lagi. Karena kita langsung menuju ke sang semesta. Ya. Oke. Jadi Satrio Paningit itu adalah dirimu. Ora usah mbok goleki ning ndi-ndi. Tidak usah kau cari kemana-mana. Satrio Paningit bukan tokoh. Tokoh terbaik adalah dirimu sendiri, bukan yang lain. Ya, menghormati yang muda, yang tua, yang kecil, yang besar, semuanya itu adalah kewajiban kita. Ya, tapi bukan dengan fanatisme yang berlebihan. Walaupun terhadap seorang guru, Mae lihat banyak yang fanatis terhadap seorang guru, apalagi dalam ranah spiritual. Banyak yang sampai mencium kakinya. Wow, sangat luar biasa. Apakah engkau sudah pernah mencium kaki ibumu? Jika engkau sudah melakukannya, okelah Mae. Oke saja, itu hakmu. Tapi jika engkau belum pernah melakukannya, lalu engkau mencium sampai bersujud di depan gurumu, kurasa itu bukan seorang Satria Paningit. Ya, bakti kepada seorang guru itu bagus. Ya, itu memang diajarkan. Tapi bukan dengan fanatisme yang berlebihan. Apapun bentuknya, fanatisme itu tidak pas, kurang pas, ya, karena akan menimbulkan bahkan sampai ke perpecahan. Fanatisme, hati-hati dengan fanatisme. Jadilah dirimu sendiri, ya, yakini apa yang sudah menurutmu benar dan lakukan. Ya, saran dari Mae seperti itu. Terima kasih sudah menonton semua anak-anakku, sahabatku semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di channel dan tema-tema yang lain, di tema-tema yang lain, ya, gitu. Terima kasih, salam sayang selalu. Bye bye.